Jangan mengira ini padang pasir ya. Yang benar, ini adalah padang debu. Teman-teman tahu ini lokasinya di mana? Jangan juga mengira ini di Arab atau Gurun Gobi perbatasan Cina dan Mongol. Ini di sebelah utara kota Bandung. Kalau teman-teman dari Terminal Cicahem ke utara, sejauh 8 km akan mendapatkan perbukitan seperti ini. Apa yang sesungguhnya terjadi dengan bukit ini? Mengapa jarang ada pepohonan? Mengapa tanah coklat kemerah-merahan? Apa artinya? Ya, inilah fakta dari sekian cerita tentang kerusakan bumi Priangan yang dikenal rusak parah. Inilah tentang kawasan Bandung Utara yang terkenal problematis tetapi tidak pernah diurus oleh pemerintah secara serius. Saya ceritakan tentang keadaan tanah ini dari tulisan Faiz Mansur yang ada di website Odesa Indonesia. Mengisahkan tentang bahayanya tanah yang sakit bagi makhluk hidup. Di website itu, Faiz Mansur sebagai Ketua Yayasan Odesa Indonesia memberikan judul yang lumayan mengerikan. Judulnya adalah Tak Ada Kehidupan Yang Sehat di Tanah Yang Sakit. Mengapa begitu? Begini ceritanya. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat atau United States Department of Agriculture, tanah seperti itu tergolong tanah yang sakit. Tanah coklat merah pucat mudah remuk saat kemarau dan mudah larut saat air hujan. Sedangkan tanah yang sehat adalah tanah hitam gembur, tidak mudah pecah saat kemarau, dan tidak mudah larut saat hujan. Ciri-ciri tanah sehat mudah dideteksi. Saat kita pegang oleh tangan, kita akan merasakan kenyamanan. Jika terlalu panas atau terlalu dingin, berarti tidak sehat. Tanah yang tidak sehat tidak akan bagus untuk menumbuhkan tanaman. Tanah yang sehat adalah tanah tertutup sepanjang waktu. Ia membutuhkan pelindung sebagai bagian dari proses ekologis. Tanah yang telanjang dari dedaunan dipastikan sakit. Karena tanah akan mudah terserang oleh sinar matahari, terguyur salju berkepanjangan, atau karena faktor pupuk kimia yang menyakiti tanah secara terus-menerus. Kalau kita ingin bumi yang sehat, maka sinar matahari atau air hujan mestinya tertangkap oleh dedaunan. Itu artinya butuh banyak pohon. Jika sinar matahari atau air terdampar di pohon, maka proses fotosintesis akan berjalan, akan menimbulkan kehidupan yang memicu lahirnya banyak buah, biji, dan termasuk memicu perkembangan hewan. Menurut Faiz Mansur, keadaan pertanian seperti padang debu itu menandakan bahwa pemerintah tidak memikirkan atau bahkan tidak mengerti atau juga tidak mau tahu soal masalah lingkungan, termasuk masalah pangan dan kemiskinan rakyatnya. Pertanian dengan tata kelola yang salah seperti ini tidak semestinya dibiarkan terus-menerus, karena kerusakan pertanian selain memelaratkan para petani, juga berdampak buruk bagi ekosistem. Banyak sumber air yang hilang, banyak hewan-hewan yang tidak berkembang, dan juga susutnya penghasilan gizi bagi masyarakat. Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Kota Cimahi memiliki problem yang gawat soal lingkungan hidup dari lingkungan ini. Di luar problem alih fungsi hutan sebagai hunian, ada pula alih fungsi hutan atau humas sebagai pertanian monokultur, di mana petani hanya menanam jenis terbatas, dan celakanya lagi, yang ditanam hanya tanaman musiman berusia pendek seperti sayuran. Mestinya ada tanaman menengah dan tinggi yang bertahan, sehingga matahari bisa mengontrol dan air di dalam tanah tetap bertahan. Memang, tidak semua praktik pertanian itu selalu merusak lingkungan. Tapi, monokultur sayuran yang mendominasi tanpa memperhatikan keanekaragaman hayati menyebabkan lahan menjadi sakit. Seperti yang terjadi di kawasan Bandung Utara ini, kerusakan terus berlangsung karena negara tidak punya tindakan yang praktis mengatasinya. Bahkan, di hutan Arca Manik kawasan Bandung Utara ini, semakin hari semakin kehilangan pohon. Mungkin dari bagian lereng Bukit Cikawari masih ada sisa hutan. Tetapi, sebenarnya kalau kita masuk ke dalam hutan, penggundulan terus terjadi. Para petani menyisakan pepohonan yang terlihat dari lereng, sementara di bagian dalamnya, pohon terus berkurang. Dampaknya adalah kekurangan air saat kemarau dan banjir merajalela saat musim hujan. Kisah banjir lumpur sudah sering terjadi setiap tahun di kota Bandung. Hal yang paling memprihatinkan terjadi di Cimenyan. Saat musim kemarau tiba, ribuan keluarga petani mengalami kesulitan air. Sanitasi yang tak sehat memperburuk keadaan. Sudah saatnya pemerintah serius menjadikan problem ekologis sebagai problem publik. Karena hal ini juga berkaitan dengan masalah kemiskinan. Jadi, ayo tanam pohon. Pemilik tanah dan para penggarap mesti juga memperhatikan lingkungan.
Jutaan pohon buah-buahan adalah solusi terbaik untuk memajukan ekologi dan memajukan pertanian.